Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Dermayu Korea. Nah, kali ini saya tuh pengen menjawab pertanyaan teman-teman ya. Kan banyak tuh teman-teman yang nanya ke saya, Mas Rudin, kenapa nggak ganti visa aja gitu kan? Kenapa nggak coba ganti visa E7? Nah, sebelum saya itu menjawab pertanyaan ini, saya tuh mau nerangin buat teman-teman yang mungkin belum tahu perihal visa E7 itu ya di Korea. Jadi visa E7 itu kurang lebih ya bisa dibilang tenaga ahli lah ya, tenaga ahli. Jadi di Korea itu pasca corona itu kebijakan buat ganti visa ke E7 itu semakin mudah ya. Terus juga kuotanya itu yang dibutuhkan banyak ya untuk visa E7. Dan kalau kita bisa visa E7 itu kan memang kita bisa kerja di Korea tanpa adanya batasan waktu. Memang benar. Tetapi setiap 2 tahun sekali itu wajib ikut ujian ya untuk menjaga poinnya tetap ada, tetap aman poinnya. Selama poinnya aman ya kerja di Korea itu bisa selama yang diinginkan begitu. Lalu kenapa saya itu nggak pindah aja ke visa E7 begitu kan ya? Yang mungkin buat teman-teman yang mengikuti saya dari nol lah, maksudnya dari awal banget tahu lah. Saya itu pindah pabrik sering ya. Jadi kebanyakan itu bukan karena masalah di pabriknya, tapi ada faktor-faktor eksternal yang membuat saya itu ya saya harus pindah begitu. Kayak di pabrik yang di Paju itu yang lama 2 tahun. Itu kan pabriknya bangkrut. Jadi mandor yang pintar mesinnya itu berantem sama sajangnim saya begitu. Kebetulan di Paju juga memang sajangnimnya itu agak temperamen. Selalu nyalahin mandor saya dulu kalau ada salah. Padahal ya memang mesinnya rusak begitu kan. Sampai mandor saya itu udah kesabarannya udah habis, jadi mungkin berantem akhirnya keluar. Nah, semenjak mandor saya keluar itu, saya kan masih baru ya megang mesin 2 tahun. Kalau mandor saya kan udah puluhan tahun, jadi udah hafal. Saya juga masih ada yang belum tahu. Kalau ada yang nggak tahu kan, biasanya mandor saya yang bantuin, yang ngerjain. Karena mandornya nggak ada dan mesin juga nggak ada yang bisa, maka kalau ada bulang itu nggak bisa dikerjain lama. Dari situ mulai nggak ada kerjaan. Akhirnya sajang saya itu mercayain mesinnya tuh ke saya semua gitu ya, dianggapnya saya udah bisa semua. Sampai cari mandor beberapa kali tetap nggak ada yang bisa, akhirnya saya juga udah stres ya. Terus juga nggak ada kerjaan, akhirnya saya keluar. Dan setelah saya keluar itu, setelah 5 bulanan pabrik tutup, bangkrut, nggak ada kerjaan. Teman-teman. Nah, salahnya saya itu pindahnya itu nggak pas pabriknya bangkrut ya. Jadi tar gelap, cari yang terang. Jadi pindahnya itu ini sebelum pabrik bangkrut pindah begitu. Kalau di pabrik yang kedua dapat di Incheon lah ya. Ketiga, karena di pabrik yang pertama itu saya pabrik nakal. Gajinya itu jadi pas nyampe di Korea itu nggak dapet gaji loh, gajinya nggak dibayar bener gitu, maka keluar. Terus dapat di Incheon ya. Sebentar ya, cari yang agak terang lagi kita. Jadi saya itu pabrik yang pertama yang pas baru datang di Korea itu pabriknya nakal loh. Pabriknya nakal, gajinya nggak bener. Saya berhenti dulu di sini lah. Sambil saya coba jelasin teman-teman ya. Karena nggak benar kan harus pindah ya, masa bertahan dong di pabrik yang benar. Kita kan cari uang. Kalau di sini kerja tapi nggak dibayar ngapain? Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya jelasin. Lalu dapat di Incheon Namdong. Nah di Namdong ini oke kan, tadinya kan pabrik PCB jagan juga, tapi tahu-tahu dibikin jugan man. Saya dipindah-pindah. Pas pada waktu itu ada masalah keluarga lah yang lumayan besar lah di internal keluarga saya gitu, yang mana saya itu nggak bisa fokus kerja lah, intinya begitu. Tambah lagi kan harus pindah bagian kan harus belajar lagi dari nol ya kan. Akhirnya ya pada suatu titik saya itu udah nggak bisa nampung lah, kepala saya itu udah nggak bisa sanggup lah
Makanya saya pindah dulu, refresh otak dulu lah, beban pikiran di refresh dulu, menyelesaikan masalah dulu di rumah, menyetel dulu, akhirnya pindah lagi kan. Lalu dapat di ya, pabrik sacul. Nah di sini oke nih, saya senang nih, pabriknya enak, bisa sembayang, sholatnya terjaga, pas kerja bisa ditinggal sholat, teman-temannya baik, puasa juga bisa puasa full. Tapi kemudian nah, di rumah ada keluarga saya yang sakit lah, yang mana ya saya itu harus pulang, kalau nggak pulang itu nggak bisa begitu. Akhirnya pindah lagi. Tadinya saya itu nggak mau kesini ya teman-teman ya, maksudnya udahlah saya berhenti aja lah di sini, maksudnya ntar gampang ikut ujian lagi. Tapi karena dipikir lagi sayang, ada setahun, saya putuskan kesini lagi. Sekarang dapetnya di Guangzhou, baru kerja 2 bulan. Makanya untuk visa sampai ganti proses ke visa E7 saya masih pikir panjang lah, setelah berbagai hal yang telah saya lalui selama kurang lebih 4 tahun ini di Korea. Dan sekarang ya saya itu gak muluk-muluk lah harapannya, menyelesaikan kontrak sampai habis di pabrik ini. Entah dalam prosesnya bisa re-entry atau mungkin ganti visa, saya juga nggak menutup kemungkinan. Tapi saat ini saya juga masih dalam proses adaptasi lagi di lingkungan yang baru. Ya minta doanya lah buat teman-teman biar semua berjalan lancar. Nah sekarang mungkin itu ya jawaban saya, kenapa saya itu belum ada pikiran untuk sampai ganti visa ke E7, walaupun memang sekarang itu kuotanya banyak ya. Tambah lagi kan saya juga belum memenuhi syaratnya, karena kan baru baru kerja 2 bulan juga di pabrik yang sekarang. Nah terima kasih sudah menonton vlog Dermayu Korea. Sampai ketemu di vlog Dermayu Korea berikutnya. Assalamualaikum.